Ya seperti itu. Video ini kami buat dalam rangka penyelesaian tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Dasan Hasan SH MH. Struktur keanggotaan Umi Kalsum 412-20002, Katrina Bella 412-20010, Willy Ovel Tapo 412-20015, Muhammad Fatur Rahman 412-20020, Muhammad Syaikan Al-Kafi 412-20025. Kelompok 2 dengan judul Esensi Pancasila terhadap Bangsa Indonesia, kasus pemberontakan KKB di Papua. Separatis atau separatisme ditunjukkan kepada gerakan sekelompok orang yang menginginkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah. Tujuan dari gerakan memisahkan diri antara lain untuk merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri untuk menjadi sebuah negara baru. Seperti gejolak separatisme yang terjadi di Papua Barat oleh KKB Papua. Nah, bagaimana pandangan Pancasila terhadap terorisme? Dari sudut pandang perspektif kewarganegaraan, terorisme merupakan masalah karena bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Berhubung terorisme sangat berkaitan dengan pola pikir bertindak, maka bagaimana seharusnya berpikir yang berorientasi Pancasila dan menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang dipahami dan dihayati. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menetapkan KKBP Papua sebagai kelompok teroris. Lantas, apa sih itu KKBP? KKBP adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata. Kelompok ini sebelumnya dikenal sebagai nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang dimana kelompok ini menginginkan Papua lepas dari NKRI. OPM sudah berdiri sejak tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat. Tujuan utama pemberontakan KKB Papua adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis dan dapat mengancam keutuhan negara. KKB kerap melancarkan aksinya di wilayah pegunungan Papua. Beberapa wilayah yang dianggap rawan dari aksi mereka adalah Kabupaten Puncak Jaya, Yaukimo, Nduga, dan Intan Jaya. KKB dinilai sering menimbulkan teror yang meluas terhadap masyarakat di Papua, hingga menimbulkan korban jiwa, serta penyerangan terhadap pekerja, penembakan, serta perusakan fasilitas umum, termasuk penembakan, pembakaran sekolah, bahkan rumah-rumah warga. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ada beberapa kasus yang dilakukan oleh KKB Papua terhadap NKRI, di mana kelompok kami merangkumnya yang terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Yang pertama, teknisi Telkomsel. Maret 2022 kemarin telah terjadi penembakan 8 pekerja, yang dimana pekerja tersebut sedang melakukan perbaikan tower BTS 3 Telkomsel yang berada di Papua. Yang kedua, pembunuhan aparat keamanan. Telah tercatat 25 orang tewas akibat pembunuhan tersebut. 17 dinyatakan sebagai masyarakat sipil dan selebihnya adalah aparat TNI dan Polri. Yang ketiga, penembakan 35 warga sipil. Pada tahun 2022 kemarin, tepatnya 28 Desember, telah terjadi pembunuhan terhadap 35 warga sipil. Yang keempat, penembakan pesawat sipil. Awal tahun 2023, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menembak pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil. Oksibil ini berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut keterangan keamanan setempat, akibat peristiwa ini terdapat 48 korban terdiri dari 35 warga sipil, 10 TNI, dan 3 Polri. Yang kelima, penyanderaan pilot Susi Air. Kabar ini terjadi pada tanggal 7 Februari 2023. Telah terjadi penculikan terhadap pilot pesawat Susi Air yang bernama Philip. Cara mengatasi kekerasan yang terjadi akibat pemberontakan KKB Papua. Untuk saat ini, penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua sangat sulit untuk mendapatkan.
Adapun penanganan yang telah dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat. Maka dari itu, hal yang dilakukan sebaiknya memerlukan pendekatan. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute memberikan saran agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kolaboratif. Halo guys, itulah tadi materi dari kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.